Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baik, ketua kelasnya silahkan dipimpin doanya untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Bu. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Baik. Siapa di sini temannya yang tidak hadir? Apakah hadir semua? Hadir semuanya, Bu. Nah, berarti hadir semua. Alhamdulillah ya. Oh, anak-anak ibu semuanya apakah sudah siap nih untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini? Siap, Bu. Kedengarannya masih loyo ya. Baik, untuk membangkitkan semangat kita untuk mengikuti pembelajaran hari ini, ayo kita menyanyi bersama. Siapa yang mau request lagunya? Kita nyanyi lagu wajib dulu ya. Dari Sabang sampai Merauke aja, Bu. Bagus, nggak apa-apa. Ayo, nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Ibu pimpin ya. Ibu hitung dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Yeay. Bagus sekali. Berarti sudah semangat ya untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Sudah, Nah, Bu. untuk memulai pembelajaran kita, ayo dilanjutkan dulu literasinya seperti biasa ya, anak-anak. Silahkan dibaca buku literasinya. Ibu tunggu selama 2 menit ya. Baik, Bu. Nah, jangan lupa nanti kesimpulan yang udah dibaca hari ini ditulis di buku laporan literasinya. Apakah sudah selesai anak-anak ibu semuanya membaca bukunya? Sudah, Bu. Baik. Hari ini kita sudah masuk tema baru ya, yaitu tema 3, tokoh penemuan. Nanti kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi ilmiah, komponen-komponen listrik dan fungsinya, dan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Sebelumnya, anak-anak ibu pasti sudah pernah ya belajar tentang teks eksplanasi. Masih ingat Sudah, nggak di Bu. kelas berapa? Nah, di kelas berapa? Di kelas 3, Bu. Nah, ada yang kelas 3. Terus, Kelas 4, Bu. nah, di kelas 4 juga sudah pernah dipelajari. Nah, Ibu akan bertanya, apa itu teks eksplanasi? Siapa yang tahu? Teks saya, Bu. Ya, Siska. Teks eksplanasi adalah teks yang menceritakan suatu kejadian dan menjelaskan sebab akibat, Bu. Bagus sekali. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksplanasi. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Nah, iya, Windy. Ciri-cirinya, Bu, informasinya berupa fakta, terus membahas suatu kejadian alam atau sosial, dan tidak mempengaruhi pembaca, Bu. Bagus sekali. Jadi, teks eksplanasi itu seperti yang dijelaskan Siska tadi adalah teks yang berisi tentang informasi, yang menjelaskan atau mengeksplain suatu kejadian, baik kejadian alam, kejadian sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain sebagainya. Juga memuat proses sebab akibat dari suatu kejadian. Dan ciri-ciri teks eksplanasi seperti yang sudah dijelaskan Windy tadi, yaitu membahas kejadian atau fenomena,
kemudian informasinya disajikan berdasarkan fakta, dan informatif atau tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Nah, selanjutnya untuk mengetahui komponen listrik, coba anak-anak ibu perhatikan di rumahnya masing-masing. Coba anak-anak ibu perhatikan lampu di rumahnya masing-masing. Ada nggak lampu di rumahnya? Ada, Bu. Ada semuanya. Nah, anak-anak ibu pernah tidak memikirkan kenapa lampu itu bisa menyala, siapa yang menemukan lampu? Pernah nggak anak-anak ibu pikirkan? Tidak, Bu. Nah, ibu akan bertanya, apa sih yang menyebabkan lampu tadi bisa menyala? Siapa yang bisa jawab? Apa yang menyebabkan lampu tadi bisa menyala? Iya, Bu. Iya, Valen? Lampu bisa menyala karena terdapat arus listrik, Bu. Iya, bagus sekali karena terdapat arus listrik, entah itu dari pembangkit listrik ataupun dari sumber listrik lainnya menuju bola lampu tadi. Nah, Ibu ingin bertanya lagi, siapa tokoh penemu listrik? Siapa yang menemukan listrik itu? Ada nggak yang tahu? Nggak tahu, Bu. Berarti masih belum tahu ya. Nah, untuk mengetahuinya, anak-anak Ibu coba baca teks penemu listrik yang terdapat pada buku temanya pada halaman 6. Silakan dibaca dulu dan jangan lupa dipahami isi informasi yang terdapat dari teks tersebut. Ibu tunggu ya selama 5 menit. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sudah selesai ya semuanya membaca teksnya. Sudah, Bu. Nah, dari buku tadi, Ibu akan bertanya, siapa tokoh penemu listrik dan asalnya? Saya, Siapa Bu. yang bisa? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Iya, Siska. Tokoh penemu listrik adalah Michael Faraday. Lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Bagus sekali. Kemudian pertanyaan nomor 2, apa yang anak-anak Ibu ketahui tentang arus listrik? Saya, Bu. Nah, iya, Alin. Arus listrik itu, Bu, merupakan gelombang elektromagnetik, Bu, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantaranya, Bu. Bagus sekali. Arus listrik itu adalah gelombang elektromagnetik. Nah, selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, bagaimana proses arus listrik hingga dapat menyalakan lampu di rumah? Saya, Bu. Iya, Windy. Arus listrik itu dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerimaan di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan arus listrik diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik, termasuk lampu yang berada di rumah. Bagus sekali. Nah, pertanyaan yang keempat, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Siapa yang dapat menjawab? Saya, Bu. Iya, Valen? Saat tiba di rumah warga, arus listrik itu mengalir ke rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Nah, perangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat duduknya lampu ataupun di dinding rumah untuk sakelar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik, Bu. Bagus sekali, Valen. Nah, pertanyaan yang terakhir. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, Alin. uh, Manfaat arus listrik bagi warga itu, Bu, untuk dihubungkan ke berbagai peralatan, Bu, kayak ke TV, Bu, tuh kayak ke kipas angin, Bu, terus kulkas, terus dispenser juga, Bu.
Ya, bagus sekali. Nah, berarti anak-anak ibu semua sudah bisa ya menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Oh, tadi anak-anak ibu menemukan informasi penting itu yaitu dengan tentunya dengan menjawab pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan juga bisa dengan mencatat poin-poin penting yang terdapat pada setiap paragrafnya dan kemudian mengembangkan poin-poin tadi menjadi kalimat yang utuh. Nah, Ibu akan menampilkan gambar rangkaian listrik seri dan paralel. Apakah sudah terlihat semuanya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah terlihat ya. Nah, di sini dari yang anak-anak Ibu lihat, Ibu akan bertanya apa itu perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel. Dan juga tadi sudah terdapat pada buku teksnya. Ya, Windy? Pada rangkaian seri itu disusun secara bersambung atau sejajar, Bu. Terus sedangkan pada rangkaian paralel itu disusunnya secara berderet, Bu. Bagus sekali. Pada rangkaian seri disusun secara bersambung atau sejajar, sedangkan pada rangkaian paralel disusun secara berderet. Dan juga pada rangkaian seri arus yang mengalir juga sama besar, sedangkan pada rangkaian paralel arus yang mengalir tergantung pada tahanan rangkaiannya. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi anak Ibu semua menjadi dua kelompok. Yaitu kelompok pertama Siska dan Valen, dan kelompok kedua Alin dan Windy. Baik, Bu. Di sini Ibu sudah menampilkan gambar komponen-komponen rangkaian listrik ya pada senter. Nah, senter ini merupakan contoh rangkaian seri pada kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak tahu tidak apa yang menyebabkan senter tersebut merupakan rangkaian seri? Ada nggak yang tahu? Sudah, Bu. Nah, senter tadi merupakan rangkaian seri yaitu karena eh, terdapat baterai yang disusun seri pada senter tadi. Nah, anak-anak ibu semua selanjutnya silahkan diskusikan komponen dan fungsinya dari gambar yang sudah ibu tampilkan ini secara berkelompok. Silahkan didiskusikan. Baik, Bu. Apakah sudah selesai anak-anak ibu semuanya mengerjakan tugas kelompoknya? Bentar, Bu. Dikit lagi, Bu. Ya, Ibu tunggu ya. 2 menit lagi Ibu tunggu ya. Apakah sudah selesai anak-anak Ibu semuanya? Sudah, Bu. Nah, dari dua kelompok tadi, siapa yang mau menampilkan hasil diskusinya tentang komponen dan fungsinya pada senter? Saya, Bu. Kelompok 1, Bu. Kelompok saya, Bu. Baik, kelompok 1. Kelompok 1 dulu ya. Dulu, Bu. Silahkan kepada kelompok 1. Siapa yang mau menampilkan? Baik, Bu. Kami dari kelompok 1, yaitu Francisca dan Valen, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang komponen-komponen yang ada pada senter dan fungsinya. Yang pertama, baterai. Baterai itu berfungsi sebagai penyuplai listrik. Yang kedua, lampu. Lampu itu berfungsi sebagai untuk memunculkan cahaya. Yang ketiga, logam penghantar. Itu berfungsi untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Yang keempat, saklar. Saklar itu berfungsi untuk
menghubungkan dan memutus arus listrik dari baterai ke lampu, sehingga lampu pada senter bisa menyala ataupun mati. Ya, Bu. Iya, bagus sekali. Berarti komponen-komponen yang ada pada gambar ini atau pada senter yaitu baterai, yaitu fungsinya sebagai penyuplai listrik, kemudian lampu untuk memunculkan cahaya, logam penghantar untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu, dan saklar, yaitu alat untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik dari baterai ke lampu, sehingga lampu pada senter bisa menyala ataupun mati, seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok satu tadi. Nah, Ibu akan bertanya nih, selain pada senter, di mana lagi kita bisa melihat rangkaian senter, rangkaian seri? Bagus sekali di lampu hias. Kemudian di mana lagi? Oh iya, bagus sekali. Ber- Nah, berarti anak-anak Ibu sudah tahu ya apa saja komponen-komponen listrik dan juga fungsinya. Nah, sekarang setiap kelompok Ibu minta untuk mencoba membuat rangkaian listrik sederhana, yaitu entah itu rangkaian seri dan paralel. Untuk sekarang, silahkan tentukan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat satu rangkaian sederhana. Kemudian anak-anak Ibu semuanya tuliskan pada LKPD yang udah Ibu siapkan, dan silahkan berdiskusi ya bersama teman-temannya. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, apakah sudah selesai diskusi kelompoknya? Ya, Bu. Sudah, Bu. Baik, Ibu akan meminta salah satu kelompok lagi untuk menampilkan hasil diskusinya tentang percobaan membuat rangkaian listrik sederhana. Silahkan, kelompok berapa yang mau tampil? Kelompok 2 lagi, Bu. Silahkan kepada kelompok kedua. Silahkan dibacakan rancangan awalnya ya. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Windy dan teman anggota saya Alin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang nama, bahan dan alat, fungsi, dan jumlah yang diperlukan untuk membuat rangkaian listrik. Yang pertama yaitu baterai 1,5 volt sebagai sumber arus listrik sebanyak 2 buah. Lalu yang kedua kabel, fungsinya mengalirkan arus listrik sepanjang 40 cm. Lalu switch atau saklar on-off untuk menyambung dan memutuskan arus listrik sebanyak 1 buah. Botol plastik bekas minuman untuk wadah rangkaian batu baterai 1 buah. Lampu dan fittingnya sebagai sumber cahaya 1 buah. Lalu selotip atau lakban untuk merekatkan baterai dan kabel secukupnya. Lalu alat yang digunakan yaitu gunting untuk memotong kabel sebanyak 1 buah. Terus alat yang terakhir yaitu cutter untuk memotong botol sebanyak 1 buah. Sudah, Bu. Nah, bagus sekali kepada kelompok 2. Berarti anak-anak Ibu sudah tahu nih apa saja alat dan bahan yang akan dipersiapkan untuk membuat percobaan rangkaian listrik. Nah, Ibu akan menampilkan video untuk cara membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Silakan disimak ya anak-anak Ibu semuanya. Ya, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Baiklah teman-teman, alat dan bahan yang kita persiapkan yang pertama yaitu alatnya terlebih dahulu, yaitu selotip besar yang transparan, lalu ada double tip, lalu ada selotip kecil transparan, dan ada gunting. Lalu untuk bahan yang kita persiapkan, yang pertama ada kabel,
kertas asturo yang berwarna berbeda. Lalu kita menggunakan penggaris, rangkaian seri, dan paralel untuk mempermudah kita membuat pola. Kita akan membuat pola terlebih dahulu. Kita paskan dengan kardusnya yang sudah dilapisi kertas asturo. Kita garis untuk membuat pola rangkaian listrik seri. Baiklah, setelah jadi seperti ini, sudah tergambar pola dari rangkaian listrik seri. Potong kabel ini mengikuti pola yang sudah kita gambar. Kita rangkai saklarnya di sebelah sini ya teman-teman. Untuk satu bagian saklar itu hanya satu kabel, sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi tidak dimasukkan untuk kedua-duanya. Lanjutkan. Kita masukkan. Kita tambahkan juga. Kita selotip teman-teman. Ini menggunakan selotip. Baiklah teman-teman, ini adalah rangkaian listrik seri yang sudah jadi. Jadi begini ya tampilannya. Lalu kita akan uji coba. Kita coba nyalakan saklarnya. Nah, akan hidup seperti ini lampunya. Nah, dari video tadi berarti anak-anak ibu semua sudah bisa ya merancang untuk membuat percobaan membuat rangkaian listrik seri ataupun paralel. Nah, ibu minta nanti setiap kelompok untuk persiapkan alat dan bahan yang sudah dirancang tadi. Dan pada pertemuan selanjutnya, kita akan mencoba membuat rangkaian listrik sederhana, seri, dan paralel. Baik, Bu. Nah, tentunya listrik akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pada buku halaman 8 sudah terdapat contoh pengaruh listrik, yaitu pada benda dan peralatan rumah tangga. Pada buku contohnya sebelum ada listrik, benda dan peralatan rumah tangga sudah terdapat, yaitu salah satunya sebelum adanya listrik, yaitu terdapat setrika arang, dan setelah ada listrik terdapat setrika listrik. Nah, Ibu akan bertanya lagi, siapa yang bisa mencontohkan? Apalagi benda yang terdapat pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Iya, Siska. Sebelum ada listrik, radio, Bu. Bagus, berarti sesudah ada listrik, terdapat apa? Kalau sudah ada listrik, jadi televisi, Bu. Bagus, sebelum ada listrik terdapat radio, dan setelah ada listrik terdapat televisi. Selanjutnya siapa lagi yang bisa mencontohkan? Saya, Bu. Iya, Valen. Sebelum ada listrik itu ada katrol, Bu.
Nah, setelah ada listrik, ada mesin sedot, Bu. bagus sekali. Nah, siapa lagi yang bisa mencontohkan? Saya, Bu. Alin? Kalau sebelum ada listrik itu ada cobek, Bu. Ya, lanjut. Berarti setelah ada listrik, Blender, Bu. bagus sekali. Nah, terakhir siapa lagi yang bisa mencontohkan? Saya, Bu. Ya, Windy. Kalau sebelum ada listrik itu orang menggosoknya pakai setrika arang, Bu. Nah, terus apa lagi setelah ada listrik? Setelah ada listriknya pakai setrika listrik, Bu. Ya, bagus sekali. Jadi, peranan listrik bagi kehidupan sangatlah penting seperti tadi. Contohnya sebelum ada listrik, ada setrika arang, dan setelah ada listrik, ada setrika listrik. Dan seperti contoh-contoh lainnya yang sudah anak-anak ibu sampaikan tadi. Dan anak-anak ibu juga harus mengetahui bahwa listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan untuk mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik. Kita tidak boleh sembrono atau semena-mena dalam memakai arus listrik. Nah, jadi kita sudah bisa menemukan informasi dari teks eksplanasi ilmiah dan juga sudah bisa menentukan komponen-komponen listrik dan fungsinya. Dan terakhir kita juga sudah bisa menentukan perubahan sosial budaya terhadap masyarakat. Nah, maka sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Untuk menutup pertemuan kita, ayo kita menyanyi bersama-sama lagi. Siapa yang mau memimpin untuk menyanyi? Saya, Bu. Ya, Alin. Lagu Anak Kambing Saya, Bu. Ya, Bu. Ayo kita nyanyi lagu Anak Kambing Saya. Semuanya menyanyi ya. Ya, Bu. Ibu hitung. 1, 2, 3. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di kampung Waru. Mana di mana jantung hati saya? Jantung hati saya ada di pohon jambu. Mana Caca Marica hehe, Caca Marica hehe, Caca Marica ada di kampung Waru. Caca Marica hehe, Caca Marica hehe, Caca Marica ada di kampung Waru. Susah lagunya, Bu. Tidak apa-apa. Berarti sekian dulu ya pertemuan kita untuk hari ini. Ayo ketua kelasnya silahkan dipimpin doanya. Baik, Bu. Di tempat duduk, siap. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah, Bu. Baik, terima kasih Alin. Sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Jika ada kesalahan, Ibu ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.